Assalamualaikum sahabat Ayah Cut. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang nasionalisme dan patriotisme, di mana materi ini adalah materi poin pertama di kisi-kisi TWK yang diberikan oleh Menpan RB. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada teorinya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Nah, teman-teman, kita dalam mengikuti seleksi CPNS terkhusus tahun ini, tahun 2024, kita harus bisa memahami materi, kemudian kita bisa melakukan penerapan dari materi tersebut. Karena kebanyakan soal dari TWK berasal dari contoh-contoh perilaku dan penerapan. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk kepada contoh-contoh soalnya, terlebih dahulu kita akan mempelajari materinya. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme memiliki arti semangat dan kesadaran cinta tanah air, memelihara kehormatan bangsa, mempunyai kebanggaan sebagai penduduk bangsa, mempunyai rasa solidaritas kepada musibah dan kekurangan terhadap saudara, sebangsa, dan senegara. Nah, jadi nasionalisme ini sifatnya umum ya teman-teman, masih memiliki arti yang sangat umum. Namun kita juga bisa memperluas maknanya, bisa berarti seperti menganggap bangsa kita sendiri ini lebih hebat dari bangsa lain. Itu secara arti luas ya teman-teman. Nah, jadi bisa juga kita mengartikan sebagai sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesadaran kesamaan dalam bahasa, wilayah, budaya, serta kesamaan tujuan dan cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya. Nah, jadi kita di sini dalam mengikuti CPNS itu sangat dituntut kita itu harus memiliki sikap nasionalisme. Nah, teman-teman, jadi nasionalisme ini tidak hanya berpacu kepada cinta tanah air, namun ada memiliki penerapan-penerapan yang harus kita tahu. Oke, kita akan lihat bentuk nasionalisme. Ada beberapa bentuk nasionalisme, namun tidak saya rincikan secara khusus karena tidak terlalu mendominasi bentuknya. Yang lebih mendominasi adalah penerapannya. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Ini merupakan jenis nasionalisme di mana negara mendapat kebenaran politik dari penyertaan atau partisipasi aktif rakyatnya. Ini nasionalisme kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, nasionalisme agama. Sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Yang ketiga, nasionalisme etnis. Ini sejenis nasionalisme di mana negara mendapat kebenaran politik dari etnis atau budaya asal sebuah masyarakat. Oke. Kemudian patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme dalam bahasa Indonesia yang berarti jiwa kepahlawanan atau sifat kepahlawanan, serta kata patriotis dalam bahasa Inggris yang berarti sikap pantang menyerah, gagah berani, dan rela berkorban demi bangsanya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat nasionalisme dan patriotisme, ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, ya. Jadi patriotisme ini kita sebagai bangsa yang bernegara, kita harus memiliki sifat patriotisme yang merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk negaranya, atau bisa dikatakan dengan cinta kepahlawanan, atau kita memiliki jiwa kepahlawanan. Nah, dan kita juga bisa lihat itu juga ada beberapa bentuk dalam patriotisme, itu seperti patriotisme konstruktif. Nah, ini lebih condong kepada menjunjung tinggi toleransi. Nah, kemudian sehingga bisa membawa perubahan positif bagi kesejahteraan bersama. Oke. Nah, teman-teman, jadi penerapan nasionalisme dan nasionalisme
ini seperti kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah yang panjang. Bisa dibilang mulai dari zaman kerajaan dulu, kemudian zaman penjajahan, ke zaman kemerdekaan, dan tentunya udah kita rasakan pada saat ini. Tentu tidak mudah untuk bisa mencapai kemerdekaan. Nah, perjuangan yang kuatlah yang dapat membawa bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya. Peran serta seluruh rakyat Indonesia tidak lepas dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan karena memiliki sifat nasionalisme ini dan jiwa patriotisme, sehingga inilah yang dapat mewujudkan lahirnya kemerdekaan dan merupakan kunci penting untuk memperoleh kemerdekaan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Jadi jiwa nasionalisme dan patriotisme harus kita miliki. Oke, kita akan lihat. Kemudian perwujudan patriotisme dapat dilaksanakan pada 2 masa ya. Ada 2 masa, teman-teman. Yang pertama masa damai. Nah, jadi kalau dibilang masa damai berarti pasca kemerdekaan ya. Jadi sikap patriotisme dan nasionalisme pada masa damai dapat diwujudkan salah satunya dengan cara memajukan pendidikan, menegakkan hukum, dan kebenaran. Jadi bisa memberantas kemiskinan, kebodohan, memelihara persaudaraan maupun persatuan. Nah, jadi ini masa damai, perwujudan di masa damai. Kemudian kita lihat di masa perang. Nah, masa perang ini bisa kita katakan adalah masa darurat. Nah, jadi sikap nasionalisme dan patriotisme pada masa perang ini dapat diwujudkan dengan cara kita ikut serta dalam perang. Nah, jadi secara fisik melawan penjajah. Nah, jadi kita terjun. Nah, dan bisa juga menjadi petugas-petugas dapur dalam membantu, kemudian menolong tentara TNI yang terluka dan sebagainya. Nah, ini adalah wujud kita sebagai yang mempunyai naluri patriotisme, yaitu cinta tanah air. Nah, jadi perwujudan dari patriotisme ini tidak terlepas dari nasionalisme, teman-teman. Jadi masa damai, kemudian masa perang, ini nilai patriotismenya ini disesuaikan dengan kondisi pada masa damai seperti ini, kemudian masa-masa perang seperti ini. Jadi nasionalisme bisa kita bilang tidak akan pernah terlepas dari patriotisme. Oke, selanjutnya. Penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan yang cangkupannya meliputi negara dan bangsa. Agar dapat menerapkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bentuk yang paling menonjol dari penerapan nilai-nilai tersebut adalah berani berkorban untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dengan melihat begitu, pentingnya patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan negara tidak mengherankan jika kedua hal tersebut ditanamkan secara seluruh di komponen bangsa. Jadi jelas ya, teman-teman. Kemudian berikut beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada semua elemen bangsa Indonesia. Yang pertama, memelihara semangat, disiplin, tekad, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tepa selira, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab. Ketiga, melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab. Ini adalah cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada semua elemen bangsa Indonesia. Jadi tidak perlu rumit-rumit ya teman-teman, udah dibuat cara yang lebih instan. Jadi bagaimana nih caranya kita dapat menerapkan ataupun menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada semua elemen bangsa. Kemudian dalam ini ada
cara pewarisan. Nah, jadi sebagai kita itu warga negara yang memiliki tanggung jawab, jadi seperti yang kita lihat tadi ada 3 ini. Nah, jadi selain daripada 3 ini dalam menanamkan jiwa nasionalisme, ada juga cara yang lain, ya, seperti pewarisan, dan yang satunya lagi adalah kita akan lihat ada beberapa ya teman-teman, keteladanan. Nah, jadi ada 2 teman-teman ya. Ada cara pewarisan dan ada cara peneladanan. Itu dilakukan disesuaikan ya teman-teman. Kita akan lihat yang pertama cara pewarisan. Cara pewarisan dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda. Kegiatan tersebut seperti mengenal pejuang tokoh-tokoh pahlawan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum, dan tapak tilas perjuangan bangsa. Sikap nasionalisme dan patriotisme hanya ada pada orang yang meletakkan nasionalisme dan patriotisme sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Sikap tersebut perlu ditanamkan sejak dini dan dapat diwujudkan di berbagai lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Nah, jadi pewarisan ini diwarisi ya teman-teman. Nah, kita akan lihat wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga. Ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang tua. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga tentunya. Nah, teman-teman, jadi dalam tes seleksi CPNS itu biasanya kita akan disuguhkan sebuah kasus, kemudian kita akan ditanyakan pertanyaan. Jadi dari kasus di atas itu cerminan dari sikap. Nah, biasa itu ada pilihan jawabannya itu nasionalisme, bela negara, kemudian ada lagi cinta tanah air. Nah, jadi kita harus bisa membedakan teman-teman. Jadi kita harus mempelajari materi-materi, kemudian perilaku penerapannya harus kita tahu. Karena kebanyakan teman-teman soal penalaran, lebih condong kepada penalaran. Jadi pada kasus-kasus yang kita hadapi, kemudian kita disuruh pilih, ini penerapan yang mana gitu. Oke. Kemudian wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati guru. 2, mengikuti upacara dengan baik. Yang ketiga, menjaga keamanan di lingkungan kelas. Keempat, melaksanakan tata tertib sekolah. Ini di lingkungan sekolah. Kemudian, wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menghargai lagu kebangsaan. 2, bangga memiliki kebudayaan nasional. 3, menghormati bendera kenegaraan. 4, mencintai produksi kebenaran dan keadilan. 5, menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. 6, menghormati pahlawan. Ini merupakan sikap atau wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini udah include ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lihat cara keteladanan ya. Cara keteladanan ini dalam hal ini generasi sebelumnya memberikan keteladanan atau contoh sikap hidup yang mencerminkan nasionalisme dan patriotisme. Nah, keteladanan dapat diberikan di berbagai aspek lingkungan seperti masyarakat, sekolah, dan keluarga. Nah, jadi kalau keteladanan di lingkungan keluarga itu biasanya diberikan oleh ibu, ayah, atau anak yang lebih tua. Nah, ini merupakan contoh keteladanan dari lingkungan keluarga. Nah, jadi misalkan seorang kakak yang memberikan teladan atau contoh yang baik kepada adiknya ataupun dalam perihal keagamaan. Nah, ini masuk kepada contoh keteladanan di lingkungan keluarga. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, ini biasanya diberikan oleh senior kelas atau kakak kelas, guru ataupun kepala sekolah. Nah, jadi bisa dengan cara ikut serta dalam kegiatan pramuka seperti itu, ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian keteladanan di lingkungan masyarakat, ini bisa diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Nah, contoh seperti ada turut
serta aktif dalam gerakan Karang Taruna. Nah, ini termasuk ke dalam contoh atau cara keteladanan. Nah, jadi teman-teman, kita dalam menerapkan penerapan nasionalisme dan patriotisme itu tidak hanya kita tempuh dengan berbagai cara yang simple, namun ada cara yang signifikan, yaitu dengan pewarisan dan keteladanan, di mana cara pewarisan dilakukan untuk mengadakan serangkaian kegiatan itu diwarisi ya. Kegiatannya itu seperti perjuangan, memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab. Jadi prinsip patriotisme dan nasionalisme sudah harus tertanam di dalam jiwa kita. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang akan ikut tes seleksi CPNS tahun 2024 kali ini, jadi materi perlu dipelajari. Tujuannya apa? Untuk bisa kita paham materinya itu seperti apa. Kemudian ketika ada soal yang ditanya, baik itu soal penerapan maupun soal kasus, kita udah paham bahwa nasionalisme seperti ini. Nah, seperti itu. Dan penerapannya seperti ini. Dan jiwa kepahlawanannya seperti ini. Lebih condongnya seperti ini. Jadi kita ketika menjawab soal, terarah, ini nasionalisme gitu. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu berfokus belajar terhadap soal, namun teman-teman juga harus mempelajari materi, karena apa? Pemahaman juga penting. Nah, jadi selain kita itu menjawab soal-soal, kita juga perlu menambah wawasan kita terhadap sejarah. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari saya ya teman-teman. Selaku saya ini adalah pemberi materi ya. Dan apabila ada kebenaran, silahkan diambil manfaatnya. Dan semoga teman-teman yang ikut seleksi CPNS 2024 kali ini yang menonton video saya, itu semoga diluluskan oleh Allah dan menjadi PNS di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, apabila ada yang ingin di request, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Atau ingin dibuatkan video yang lain terkait tentang TWK ataupun SKD yang lainnya, ataupun tentang soal-soal. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.